Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajma'in. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Haditsil Qudsiyah yang dihimpun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian kita ini menjadi wasilah bagi diri kita untuk mendapatkan kemanfaatan, keberkahan, dan kedekatan kita dengan hadiratnya. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ya bna Adam. Allah ta'ala berfirman, wahai manusia, la takun mimman yuqassirut taubah. Janganlah engkau ada termasuk orang yang menganggap remeh, menganggap enteng adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Adanya taubat itu merupakan karunia yang besar dari Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Taubat itu secara harfiah bermakna kembali. Artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian setelah sebelumnya seseorang yang beriman berlumuran dosa-dosa. Jadi Allah Ta'ala itu menerima taubat hamba-hambanya dengan penuh kemurahan hati. Jadi karena itu dalam konteks ini ya, berdosa yang kemudian mengantarkan seseorang kepada pertaubatan itu merupakan satu bentuk tindakan yang terberkati. Jadi kalau kita berdosa dan dosa itu membuat kita berkenalan dengan Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, maka dosa itu masuk kategori dosa yang diberkati. Kenapa? Karena dosa itulah yang menjadi sebab kita bisa berkenalan dengan Allah Ta'ala yang Maha menerima taubat itu, dengan Allah Ta'ala yang Maha Pengampun. Nah karena itu janganlah kita itu meremehkan adanya pertaubatan. Jangan ya.
Orang meremehkan pertaubatan itu minimal itu karena dua alasan. Yang pertama, orang itu mengira bahwa umurnya itu masih panjang, bahwa kematian itu masih jauh datangnya. Sehingga dengan demikian orang ini menunda-nunda adanya pertaubatan kepada hadiratnya itu. Jadi misalnya ya, belum ada tanda-tanda penyakit yang parah pada orang itu. Orang itu kemudian berhalusinasi bahwa sesungguhnya umurnya itu masih panjang. Padahal boleh jadi kematian itu sudah dekat walaupun belum ada penyakit-penyakit yang parah yang hinggap di badan orang itu. Sebab sesungguhnya antara penyakit dengan kematian itu tidak terjadi hubungan kausalitas. Sesungguhnya tidak. Tidak. Bisa saja orang sehat-sehat lantas kemudian didatangi oleh ajal. Atau bisa kebalikannya, orang yang sudah sekian lama sakit tak kunjung didatangi pula oleh ajal itu. Oke. Jadi janganlah kita termasuk orang yang menunda-nunda taubat, yang menganggap remeh perkara taubat itu. Jadi yang pertama tadi, orang menunda taubat karena mengira umurnya itu masih panjang. Padahal belum tentu orang yang sehat itu umurnya masih panjang. Jadi boleh jadi kematian itu sedang mengintainya. Terus yang kedua ya, orang menganggap remeh, menganggap enteng dan menunda-nunda taubat itu karena orang itu punya keyakinan yang salah. Apa itu? Keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu akan menghapus dosa-dosanya. Sementara pada saat yang bersamaan orang itu tidak pernah istighfar, tidak pernah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira secara otomatis tanpa minta ampun pun Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Padahal istighfar itu diperintahkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang kedudukan rohaninya paling istimewa di hadapan Allah Ta'ala dibandingkan dengan siapapun di muka bumi ini, tetap beliau oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah karena itu beliau ya, yang jelas-jelas maksum, yang jelas-jelas diampuni dosa-dosa beliau, baik dosa yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan di masa hidupnya beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Beliau masih menyatakan bahwa di dalam setiap hari minimal beliau itu istighfar 70 kali. Di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa minimal beliau istighfar itu 100 kali. Jadi orang yang dosa-dosanya jelas pasti diampuni, itu masih istighfar dalam setiap hari 100 kali. Nah coba bayangkan dengan diri kita yang tidak ada jaminan apapun untuk dosa-dosa kita itu mendapatkan ampunan. Nah bukankah semestinya berlipat ganda dari istighfarnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu? Nah mestinya. Karena tidak ada jaminan bagi diri kita untuk mendapatkan ampunan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak mengampuni diri kita, misalnya menerapkan keadilannya kepada diri kita, itu pasti masalah. Ya zallatal qadam. Betapa kaki kita akan menjadi tergelincir kelak di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi karena itu kita sejak dari masa muda sering-seringlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat. Walaupun setelah bertaubat kita melakukan dosa-dosa lagi, bertaubat lagi, dosa-dosa lagi. Itu enggak masalah. Yang penting kita memiliki niatan untuk memperbaiki diri. Adapun kalau kita tergelincir lagi, itu perkara manusiawi. Dan Allah Ta'ala di dalam salah satu hadis qudsinya itu menyatakan, enggak apa-apa.
asalkan hamba-hambaku itu yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang maha pengampun. Tapi kalau bisa, jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Itu kalau bisa. Kalau enggak bisa, ya bagaimana lagi? Ya kita harus memperbarui pertaubatan kita, istighfar kita kepada hadiratnya itu. Dan yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun. Bahkan andaikan seluruh dosa umat manusia disatukan, kemudian dibandingkan dengan luasnya ampunan Allah, sungguh dosa-dosa manusia dari awal mula penciptaan manusia sampai akhirnya manusia itu disatukan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kita bertaubat. Nah, di dalam ilmu tasawuf, bertaubat itu tidak saja dari dosa-dosa, tidak saja dari pengingkaran-pengingkaran. Bahkan kita mesti bertaubat dari kelalaian, dari lupa diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti bertaubat. Misalnya dengan menyatakan, apa saja yang menjadikanku sibuk, kok sampai lalai, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam paradigma kaum sufi, lalai atau lupa kepada Allah itu masuk dalam kategori dosa-dosa. Karena itu kita istighfar, kita bertaubat tidak saja dari dosa, tapi dari kelalaian kita. Kalau Rabi Ahdawiyah menyatakan, aku bertaubat kepadamu ya Allah dari taubatku yang tidak serius terhadapmu. Jadi bertaubat dari taubat, sebab tidak seluruh taubat itu adalah keseriusan, tidak seluruh taubat itu adalah kesungguhan hati dan ketulusan, tidak. Jadi karena itu beliau itu merasa penting, merasa perlu bertaubat dari taubatnya sendiri yang dipandang masih belum serius. Bertaubat. Wa yutawwilul amala, janganlah engkau wahai manusia menjadi bagian dari orang yang memiliki angan-angan yang panjang. Jangan ya. Janganlah kita itu diperbudak oleh adanya angan-angan yang panjang. Angan-angan tentang minggu depannya lagi, bulan depannya lagi, tahun depannya lagi. Janganlah terlalu panjang-panjang memiliki angan-angan. Sebab boleh jadi umur kita tidak sampai kepada panjangnya angan-angan itu. Belajarlah untuk menjadi seorang sufi yang merupakan ibnul waqti, anak dari waktu kekiniannya. Jadi sekarang ini kita nikmati dengan adanya kobaran api rohani. Sekarang ini kita nikmati dengan adanya nyala zikir. Waktu kekinian kita ini yang harus kita berikan makna. Adapun waktu nanti besok dan seterusnya, boleh jadi umur kita tidak sampai ke sana. Boleh jadi. Jadi anak dari kekinian itu maksudnya adalah dia yang senantiasa konsentrasi kepada Allah Ta'ala untuk mengisi waktu kekiniannya. Jadi kekiniannya itulah yang senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada peluang untuk menjadi orang yang angan-angannya panjang. Tidak punya peluang untuk menjadi orang yang angan-angannya panjang. Jadi janganlah menjadi bagian dari orang yang tertipu oleh adanya angan-angan yang panjang itu. Wa yarjul akhirata bighairi amalin, wahai manusia, janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang mengharapkan akhirat yang selamat, akhirat yang mulia, tapi bighairi amalin, dengan tanpa adanya amal. Jangan. Jadi ya, amal itu merupakan suatu karunia yang sangat penting bagi diri kita untuk melambungkan harapan-harapan kepada hadiratnya itu. Jadi
berharap itu harus dibarengi dengan amal. Kalau berharap itu tidak dibarengi dengan amal, itu namanya bukan harapan tapi lamunan. Lamunan. Jadi kita berharap akhirat yang megah, akhirat yang indah, akhirat yang selamat, akhirat yang bermartabat, itu mesti biamalin, mesti dengan adanya amal-amal kebaikan. Jadi jangan dibiarkan diri kita dikuasai oleh lamunan, yaitu berharap kemuliaan, berharap martabat yang tinggi, sementara kita tidak berikhtiar apa-apa. Itu yang na'udzubillah, karena itu adalah lamunan yang menjerumuskan. Yang menjerumuskan. Jadi karena itu beramal, itu kita niatkan untuk melaksanakan perintah, beramal itu. Dan yakinlah kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan menyiakan amal seseorang. Tetap diberi nilai amal-amal itu. Amal-amal yang benar, yang menggunakan landasan atau fondasi ilmu pengetahuan agama tentunya ya. Jadi tetap penting kita beramal walaupun secara hakikat kita mengerti bahwa bukanlah amal itu yang menjadikan diri kita masuk surga. Bukanlah amal itu yang menjadikan diri kita selamat. Memang bukan. Memang bukan. Tapi beramal itu diperintahkan. Dan adanya pengharapan itu hanya sah ketika berbarengan dengan amal. Kalau tak berbarengan dengan amal, sekali lagi itu bukan merupakan harapan, tapi itu hanyalah lamunan semata-mata. Yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafiqin. Wahai manusia, janganlah engkau termasuk orang yang seringkali mengutip perkataan orang-orang yang tekun beribadah, tapi amalmu adalah amal orang-orang munafik. Jangan, ya. Jangan. Jadi kalau cuman kata-kata saja, betapa sangat mudah kita menghimpun dari berbagai macam orang alim itu, dari berbagai macam sufi, dari berbagai macam zahid, orang yang mengambil sikap asketik di dalam kehidupan ini. Gampang kalau cuman kata-kata. Nah, persoalannya adalah bagaimana kata-kata itu diperjuangkan untuk menjadi amal. Dan bagaimana amal itu diperjuangkan agar berlandaskan keikhlasan. Jadi kita mesti merasa malu dengan kata-kata kita yang muluk-muluk kalau amal kita tidak menandakan bahwa amal itu betul-betul sesuai dengan adanya perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Jadi karena itu adanya kata-kata, adanya ungkapan-ungkapan wajib diperjuangkan untuk menjadi amal. Agar kata-kata itu, agar kutipan-kutipan itu tidak menjadi saksi yang memberatkan diri kita. Karena apa yang kita katakan itu akan menjadi saksi. Iya, kata kalimat-kalimat itu, kata-kata itu, aku senantiasa diungkapkan oleh orang ini. Tapi orang ini tidak beramal sesuai dengan ungkapan-ungkapannya sendiri. Itu menjadi saksi yang memberatkan. Jadi karena itu kita belajar ilmu pengetahuan dan tugas kita adalah mengamalkan ilmu pengetahuan itu dengan setulus mungkin, dengan sesungguh-sungguh mungkin. In u'diya lam yaqna, jangan menjadi orang yang ketika dikasih karunia oleh Allah Ta'ala, orang itu memandang karunia itu tidak cukup. Jangan. Jadi kita itu sudah dilayani sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dikasih jatah berupa pembagian rezeki, ya terima. Terima apa adanya, terima dengan lapang dada, terima dengan ketulusan hati. Terutama adalah pandanglah tangan kemurahan ilahi itu lebih konkret, lebih nyata dibandingkan ketika kita memandang jatah karunia itu. Bukankah sikap akrab kita dengan
pemilik tangan kemurahan itu lebih memuaskan diri kita secara hakiki dibandingkan kita menerima adanya karunia-karunia jatah-jatah rezeki itu sendiri. Orang yang menyelami dunia hakikat akan merasakan berbahagia karena Allah Ta'ala sudah mengajak berkenalan dengan adanya kemurahan-kemurahan itu. Dan jauh lebih berbahagia hal seperti itu dibandingkan hanya bergembira menerima jatah-jatah karunia yang dipandang memuaskan nafsu itu saja. Jadi intinya itu adalah bahwa ketika kita dikaruniai oleh Allah Ta'ala seberapapun nilai karunia itu, ya terima dengan lapang hati. Terima dengan lapang hati. Jangan pernah menggerundel hanya karena Allah Ta'ala memberikan jatah kepada kita tidak sebanyak jatah yang diberikan kepada orang lain. Jangan menggerundel. Jangan menggerundel. Wa in muni alam yasbir, jangan menjadi bagian dari orang yang ketika tidak dikasih oleh Allah Ta'ala karunia yang diinginkan, lantas orang itu menjadi tidak sabar. Jangan. Jadi karena itu yang wajib kita pelihara adalah lebih dekatnya kita kepada sang pemberi karunia dibandingkan dekatnya kita kepada karunia itu sendiri. Nah, mestinya lebih dekat kepada sang pemberi karunia. Sehingga dalam konteks seperti ini, ketika kita tidak mendapatkan karunia yang kita inginkan, itu sesungguhnya kita mendapatkan apa? Ya, mendapatkan kehendak Allah Ta'ala yang tidak memberikan karunia itu. Bukankah kehendak Allah Ta'ala lebih baik dibandingkan kehendak kita? Nah, mestinya seperti itu. Kehendak Allah Ta'ala itu jauh lebih baik ketimbang kehendak kita. Itulah sebabnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan bahwa andaikan aku berdoa dan doaku langsung dikabul oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang saya pinta dalam doa itu, maka saya bergembira 1 kali. Dan andaikan doa-doaku tidak terkabul sebagaimana yang aku pinta dalam doa itu, maka aku bergembira 10 kali. Kenapa begitu? Karena ketika doaku tidak terkabul, itu berarti yang menjadi realitas, menjadi kenyataan adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu jauh lebih baik dibandingkan kehendakku sendiri. Ya'muru bil khairi wa la yaf'aluhu. Dan wahai manusia, janganlah engkau menjadi bagian dari orang yang memerintahkan kebaikan tapi tidak mengamalkan. Jadi bisanya cuman memerintahkan dan tak pernah memberi contoh dengan adanya pengamalan perintah itu. Wah, itu muspra sekali. Jadi sangat tampak adanya sikap hipokrit atau kemunafikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi karena itu kita tidak saja mestinya belajar untuk menyampaikan kebaikan. Lebih dari itu, kita mesti belajar untuk mengamalkan kebaikan itu. Syukur-syukur lisanul hal afsha min lisanil maqal. Bahasa tindakan kita lebih fasih dibandingkan bahasa kata-kata kita. Nah, bagus kalau sudah seperti itu. Terus wa yanha bisyarri wa lam yantahi anhu. Janganlah engkau wahai manusia menjadi bagian dari orang yang mencegah keburukan tapi dirinya sendiri tetap melakukan keburukan itu. Jadi betapa pandainya mencegah orang lain dari mengerjakan keburukan sementara dirinya sendiri adalah pelaku dari keburukan itu. Na'udzubillah. Nah, yang dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah berbagai macam tindakan-tindakan bobrok. Kenapa Allah Ta'ala mengkritik kita sebagai manusia? Dari adanya tindakan-tindakan bobrok itu semata-mata itu merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih sayangnya itu diantaranya berupa kritik, berupa nasihat. Karena itu
terimalah dengan lapang hati, karena Allah tak menyampaikan nasihat-nasihat itu lewat hadis qudsinya kecuali atas nama kasih sayang kepada diri kita. Oke, moga-moga kita semakin bertambah umur, semakin akrab diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni dan kita kelak berjumpa dengan Allah lewat pintu kematian dengan suasana yang penuh dengan keindahan dan kemesraan. Amin. Ya mujibus sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.